Well, that scratching is making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sugiyati dari SMK Nahdlatul Ulama Gembong Pati. Pada kesempatan ini saya akan membahas perkembangan Islam era modern dengan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sugiyati, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi perkembangan Islam era modern, yaitu dari tahun 1800 sampai sekarang. Benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam menjadi latar belakang bangkitnya umat Islam dari keterpurukan ilmu pengetahuan, budaya, dan pembebasan diri dari penjajahan Eropa. Jauh sebelum abad 18, tepatnya abad 13, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang hidup tahun 691 sampai 751 Masehi, mereka menginginkan pemahaman keagamaan umat Islam kembali kepada pemahaman dan pengamalan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga faktor yang mendorong usaha pemulihan kekuatan Islam. Faktor yang pertama yaitu pemurnian ajaran Islam. Faktor yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Faktor yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki, berada di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Adapun tokoh-tokoh pembaharu Islam dunia, yang pertama yakni Muhammad bin Abdul Wahab, yang kedua Syekh Waliullah, yang ketiga Muhammad Ali Pasha, yang keempat Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi, yang kelima ada Jamaluddin Al-Afghani, yang keenam ada Muhammad Abduh, yang ketujuh Rashid Ridha, kemudian Sayyid Ahmad Khan, Sultan Mahmud II, dan yang ke-10 adalah Muhammad Iqbal. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab, lahir tahun 1703 dan wafat tahun 1787 Masehi. Lahir di Uyainah, Najd, Arab Saudi. Muhammad bin Abdul Wahab adalah tokoh pembaharu dunia dan pencetus aliran Wahabi. Yang kedua ada Syekh Waliullah, lahir di Delhi, tanggal 21 Februari tahun 1703. Pokok pemikiran Syekh Waliullah, penyebab kemunduran umat Islam adalah 1. Perubahan sistem pemerintahan dari kekhalifahan menjadi sistem kerajaan atau monarki. 2. Perubahan dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan umat Islam. Yang keempat, adat istiadat yang masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Selanjutnya, Muhammad Ali Pasha, lahir di Kawala, Yunani,
tahun 1765 Masehi, wafat tahun 1849 Masehi. Menurut Muhammad Ali Pasha yang waktu itu sebagai raja yang berkuasa, pembaharuan yang terpenting adalah di bidang militer dan ekonomi. Namun, kedua hal tersebut membutuhkan ilmu modern yang justru telah dikuasai oleh bangsa Eropa. Masih banyak tokoh-tokoh yang tidak saya sebutkan pada pertemuan kita. Sekarang kita akan membahas pengaruh gerakan pembaruan dunia terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Para tokoh Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebut semuanya. Di antara mereka adalah yang pertama, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. Tokoh yang kedua yaitu Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau kita kenal dengan Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Tokoh yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Kemudian tokoh yang keempat adalah tokoh yang tidak asing di telinga kita sebagai generasi Nahdiyin, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur. Kiai Hasyim Asy'ari ini memiliki karakter yang sangat toleran, yaitu mampu menjembatani antara pendapat dari kaum muslimin modern dengan kaum muslimin tradisional, sehingga muncullah organisasi besar dengan anggota yang sangat besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Jiwa besar yang dimiliki oleh Hasyim Asy'ari mampu membesarkan generasi Nahdlatul Ulama hingga kita bisa saksikan sampai detik ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, 14 Februari tahun 1871 Masehi atau 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Ayahnya merupakan pendiri pesantren keras Jombang bernama Kiai Asy'ari dan ibunya bernama Nyai Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewarisi trah ulama sekaligus umara dari kedua orang tuanya. Dari sang ayah, nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung kepada Maulana Ishaq
hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Sementara dari sang ibu, nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung kepada Prabu Brawijaya V melalui jalur Lembu Peteng alias Bondan Kejawen. Diketahui dari Lembu Peteng ini kemudian lahir seorang anak laki-laki bernama Mas Karebet yang di kemudian hari menjadi raja pertama Kesultanan Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari aktif memperjuangkan nilai-nilai luhur Islam kepada masyarakat. Hal ini tampak pada keputusannya mendirikan sebuah organisasi yang saat ini menjelma jadi organisasi terbesar di Indonesia dan bahkan dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Pendirian Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilakukan atas petunjuk salah satu gurunya, yaitu Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif dari Bangkalan, Madura. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926. Hingga saat ini, tanggal 31 Januari ditetapkan sebagai hari lahir Nahdlatul Ulama. Cukup sekian. Terima kasih. Thank you for watching. See you next with the other lesson. We close our meeting with doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.